A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudariku, jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini di tempat ala kadarnya kami akan menyampaikan sebuah ilmu bimbingan kerohanian dengan mengesahkan Tuhan. Walaupun di tempat yang sederhana ini, semoga apa yang kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat, baik kemanfaatan di dalam kehidupan laku kita sehari-hari, lebih-lebih kemanfaatan untuk pengetahuan sebagai bekal menghadapi kehidupan di akhirat nanti. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah tema dengan judul ciri-cirinya orang yang sudah makrifat kepada Allah. Apa sih tanda-tandanya atau apa sih ciri-cirinya hati manusia ini yang sudah condong terhadap Allah, yang sudah makrifat terhadap Allah itu? Tentu sebagai orang yang dikatakan makrifat terhadap Allah itu adalah mereka ahli syuhud. Lalu siapa sih sebetulnya ahli syuhud itu? Ahli syuhud itu adalah hati di mana hati manusia ini yang sudah bisa melihat nyatanya yang memiliki nama Allah. Dan ahli syuhud itu hatinya sudah melihat hidupnya dan tidak melihat makhluk yang lainnya. Bahwasanya apa yang ditampilkan di alam semesta ini, baik mengenai tentang aktivitas di dalam kehidupan sehari-hari, dalam kondisi keadaan apapun, mereka itu sudah bisa melihat hidupnya yang memiliki nama Allah. Di sini Allah itu telah memasukkan terhadap ahli syuhud, pasti ahli syuhud tersebut mengalami yang namanya proses. Karena tidak semuanya manusia di dunia ini, tidak semuanya saudara-saudara kita ini hatinya bisa masuk di dalam golongan ahli syuhud. Dan ahli syuhud itu sebelum mengalami beberapa proses perjalanan, mengalami beberapa tahapan-tahapan, tentunya sebelum itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah diuji dalam keadaan susah, entah diuji dalam keadaan senang,
Tetapi kebanyakan mereka-mereka yang mau menerima tentang ajaran-ajaran hakikat menuju makrifat, rata-rata hati mereka itu ingin sadar, ingin kembali kepada Allah, walaupun mereka itu dihadapkan dengan ujian-ujian yang berat. Dengan ujian yang berat di dalam kehidupan itu menimbulkan kesadaran bahwa hatinya ingin kembali kepada Allah. Berbeda lagi dengan kehidupan yang selalu bermegah-megahan atau selalu bermewah-mewahan. Kebanyakan hal tersebut ingin kembali kepada Allah itu sangatlah sedikit. Kenapa saya katakan sedikit? Kebanyakan saudara-saudara kita yang merasa dirinya sudah kaya raya, harta bendanya, yang merasa pangkat dan jabatannya itu tinggi, atau berupa kemewahan dunia ini, mereka menyilaukan hatinya dan banyak sekali manusia ini mereka melupakan Tuhan. Jarang sekali yang dikatakan mewah di mata manusia itu mereka mau kembali kepada Allah itu jarang sekali dan bisa dihitung dengan jari. Dan kebanyakan yang mau kembali kepada Allah itu hanyalah orang-orang yang mungkin sebelumnya hidupnya mengalami kesusahan. Itu kebanyakan manusia. Tetapi kalau manusia itu masih diberikan kenikmatan-kenikmatan dunia yang berupa harta benda banyak, pangkat jabatannya tinggi, dan lain-lain sebagainya itu, jarang sekali mereka itu memikirkan kembali kepada Allah, itu jarang sekali. Makanya nanti di dalam syariat, orang-orang yang banyak masuk surga itu adalah golongan-golongan orang-orang miskin yang awal di dunianya. Tidak banyak orang-orang yang kaya masuk surga, itu tidak banyak. Tetapi kebanyakan di dunia ini rata-rata ahli zuhud itu sebagian besar golongan dari orang-orang miskin yang dianggapnya hartanya menurut manusia ini sangatlah kekurangan. Dan itu merupakan bentuk daripada suatu keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ditampilkan Allah pada hati ahli zuhud itu, beliau mereka itu selalu melihat hidupnya, di mana untuk menuju jalannya Allah, yaitu jalan yang lurus dan yang benar, selalu mereka itu, beliau itu ahli zuhud selalu bisa melihat hidupnya. Hidup siapa? Ya hidup yang memiliki nama Allah. Beliau ahli zuhud itu memilih jalannya jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang benar. Tidak memilih jalan yang menuju ke jalannya hawa nafsu. Ahli zuhud itu memilih jalan menuju alladzi, menuju hidup yang memiliki nama Allah. Ahli zuhud ini walaupun dalam keadaan kondisi atau segala aktivitas apapun, mereka itu sudah paham, sudah mengerti, sudah bisa melihat Sang Maha Hidupnya yang memiliki nama Allah. Itulah jalan yang lurus, jalan yang dirahmati oleh Allah. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada,
ada juga manusia ini disebut ahli hijab. Di mana ahli hijab ini mereka mengikuti langkah-langkahnya setan, mengikuti langkah-langkahnya iblis, yang kami sebut adalah mengikuti hawa nafsu ataupun syahwatun dunia. Mereka condong terhadap kesenangan-kesenangan duniawiyah. Dan ahli hijab ini mereka telah menghambakan dirinya kepada hawa nafsu, tidak menghambakan dirinya kepada Allah. Yang seolah-olah dirinya ini secara jasad jasmaniah ini mereka itu taat. Seolah-olah dipandang manusia ini mereka itu tukang ceramah. Seolah-olah mereka itu terkadang jamaahnya mungkin ribuan. Manakala belum bisa mengesahkan Tuhan, belum bisa mengakadkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam dirinya, di dalam hatinya yang kami maksud, itu sebetulnya masih mengikuti langkah-langkahnya hawa nafsu atau masih mengikuti langkah-langkahnya setan. Pertanyaannya, sekarang panjenengan ini, Anda ini memilih yang mana? Mau pilih jalannya hawa nafsu atau memilih jalannya Allah? Mau memilih neraka atau pilih surga? Yang bisa menjawab itu adalah diri panjenengan sendiri. Karena dalamnya laut itu mungkin bisa dijelajahi, tetapi dalamnya hati manusia ini hanyalah hamba itu sendiri yang mengetahui. Sungguh merugi, sungguh menyesal bagi orang-orang yang mendustai pertemuan kepada Allah, menyesal manakala mereka mendustai pertemuan terhadap Tuhan. Kalau di dalam bahasa syariat itu bisanya bertemu Allah itu pada waktu di akhirat. Tetapi perlu diketahui buat saudara-saudaraku, pada hakikatnya atau pada sebetulnya untuk bisa bertemu dengan Allah itu yaitu pada waktu saat di dunia ini sebelum kita menuju ke alam akhirat. Nah, itulah yang sebenarnya. Jika panjenengan ini, jika Anda ini belum bisa bertemu terhadap Allah, tidak bisa bertemu dengan Allah, maka di akhirat pun pasti Anda ini tidak mungkin bisa bertemu dengan Tuhan. Itulah yang kami maksud adalah orang-orang yang rugi alias orang-orang yang menyesal. Orang-orang yang mau menerima ilmu itu mendapatkan suatu petunjuk, mereka itu menjadikan modal ilmu itu untuk bertemu dengan Allah. Bagaimana caranya untuk bisa bertemu dengan Allah? Tentu kita harus mencari guru akhirat, di mana guru akhirat ini bisa membimbing hati panjenengan untuk bisa bertemu dengan Allah. Untuk bisa bertemu dengan Allah, tentu kita harus mau bermunajat terhadap Allah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kholwat, uzlah, meditasi, bertapa, dan lain-lain sebagainya.
untuk bermunajat, berkholwat atau bertapa itu tidak harus di tempat yang sepi, tetapi bisa dilakukan di dalam keadaan tempat yang ramai. Dalam keadaan aktivitas kita sehari-hari pun bisa. Yang terpenting adalah kita ini mengerti ilmunya. Apa ilmunya itu? Ya kita ini selalu berzikir terhadap Allah. Apa yang dimaksud berzikir itu? Berzikir itu adalah mengingat. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya sekedar mengingat, lalu habis itu hilang kembali. Tetapi kita harus mengetahui ilmunya, mengetahui kuncinya apa yang harus dibawa. Tidak hanya berzikir jahri la ilaha illallah diucapkan di mulut itu saja, tetapi bawalah kuncinya, yaitu zikir sirul asrar. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Untuk kita bisa bertemu Allah, ya kita harus selalu bermunajat dan selalu berzikir terhadap Allah dalam keadaan kondisi dan situasi apapun. Yang terpenting kita ini mengetahui ilmunya. Setelah mengetahui ilmunya, kita lakukan prakteknya. Setelah kita melakukan prakteknya, lalu kita mau mengistiqomahkannya. Jika panjenengan ini, jika Anda ini mau serius bertemu dengan Allah, pastinya dengan berbagai macam cara apapun pasti akan ditempuhnya. Pasti Anda ini akan menempuh jalannya. Walaupun kondisi malas mungkin, walaupun kondisi hujan mungkin, walaupun kondisi sibuk mungkin, tetapi jika manakala hati ini ingin bertemu dengan Allah, kita harus serius. Pada saat ini, pada zaman ini, pada sekarang ini tidak perlu mengaji itu ketemu langsung di depan mursyid. Para mursyid kita itu tidak harus bertemu langsung. Tetapi bisa dilakukan saat ini di media sosial seperti ini. Tetapi hal yang semudah ini, kenapa banyakkan saudara-saudara kita ini tidak mau memanfaatkannya? Padahal perlu diketahui saudara-saudara, zaman dulu itu yang namanya ingin belajar hakikat menuju makrifat seperti ini tidak banyak digelar. Dan itu pun sembunyi-sembunyi. Dan itu pun jarang sekali manusia saudara kita yang tahu. Makanya dari turun-temurun itu apa yang didengarkan mereka di dalam telinga, dilihat di matanya, itu kebanyakan yang disampaikan hanya sebatas syariat dan tarekat saja. Gimana tidak buta? Gimana tidak buta terhadap Allah, sedangkan yang diajarkan hanya pahala-pahala, yang diajarkan hanya amalan-amalan supaya rezeki lancar dan lain-lain sebagainya. Sebetulnya kita ini hidup di dunia ini mau rezeki lancar atau tidak itu tidak ada hubungannya dengan manusia. Mau kita berdoa 1000 kali pun semalam suntuk, tetapi jika Allah tidak memperjalankan sendiri, tidak berkehendak sendiri Allah itu, maka ya tidak mungkin bisa berubah nasib kita. Makanya ahli zuhud itu kebanyakan mereka itu, beliau-beliau itu ahli zuhud, tidak banyak berdoa. Yang ada hanyalah dia menerima ing pandum. Walaupun secara jasad jasmaniah ini mereka juga berusaha. Berusaha itu bukan bentuk dalam
Hatinya itu tidak, saya harus bagaimana tidak. Tetapi hati ahli zuhud itu mereka hanya melakukan apa yang diperjalankan oleh Allah saja. Nurut sesuai dengan dalangnya. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Beda lagi dengan orang-orang yang dikatakan golongan ahli hijab. Mereka hanya sukaria dengan kesenangan-kesenangan duniawiyah ini. Mereka hanya bercinta dengan urusan-urusan jasad jasmania ini. Padahal ajaran-ajaran mengesahkan Tuhan seperti ini sudah digelar di mana-mana, sudah masuk di dalam YouTube juga, mereka tetap mengabaikannya. Sebetulnya mereka itulah orang-orang yang merugi tatkala hidup di dunia ini tidak mau memanfaatkan hal-hal yang baik. Seperti halnya bagaimana caranya kita ini bisa kembali kepada Allah. Bagaimana caranya kita ini agar bisa sholat dengan khusyuk. Bagaimana caranya agar hati kita ini menemukan kedamaian. Itu tidak pernah dipelajari. Ahli hijab itu hanya belajar bagaimana jasad saya enak, sehat, makan kenyang, uang banyak. Bahkan kalau perlu dibilang ahli hijab itu sudah diberikan harta banyak pun seolah-olah dunia ini mau dibeli. Karena merasa kurang hatinya ini. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun berada. Pada hari ini kita ini sebetulnya hanya mengingatkan. Kalaupun mau diingatkan. Kalau tidak mau diingatkan ya terserah. Yang pasti di dalam dunia ini semuanya pasti mengecewakan dan ditinggalkan. Kenapa saya katakan mengecewakan? Tidak mungkin orang yang kaya itu selalu kaya. Tidak mungkin orang yang selalu punya pangkat itu sampai mati, sampai tua mempunyai pangkat terus. Tidak mungkin orang itu yang mungkin pada waktunya mudah dihargai, belum tentu hari tuanya juga dihargai. Dunia ini sebetulnya menipu dan semuanya pasti akan ditinggalkan. Lalu apa kepastian di dunia ini? Kepastian di dunia ini hanyalah sebuah datangnya kematian. Untuk itu saudara-saudaraku yang mau sadar, segeralah panjenengan ini bertemu dengan Allah. Bertemu dengan hidup yang memiliki nama Allah. Karena dunia dan alam semesta ini yang memiliki hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa? Tujuannya agar panjenengan ini agar bisa selamat dunianya dan selamat di akhiratnya. Ciri-ciri atau tanda-tanda yang sudah marifat terhadap Allah itu adalah yang pertama, mereka pasti golongan ahli zuhud. Yang kedua, mereka tidak pernah melihat makhluknya. Hatinya maksud saya. Kalau jasad jasmania ini pasti melihat makhluknya. Tetapi dalam hatinya ahli zuhud ini sudah tidak melihat makhluknya. Yang dilihat hanyalah hidupnya yang memiliki nama Allah. Tetapi perlu diketahui saudara-saudaraku bahwa ahli zuhud itu tergantung sama Allah itu ditaruh di makom mana. Entah makom fana, kamil ataupun bako. Tetapi jika diri kita selalu mengistiqomahkan, selalu melihat hidup dimanapun kita berada,
maka tidak ada hal yang tidak mungkin, pasti kita juga akan ditempatkan di makom bakok oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tergantung dalam diri kita ini mau seperti apa. Lalu ciri-ciri yang ketiga untuk ahli suhud atau orang-orang yang sudah marifat pada Allah itu adalah hatinya pasti merasakan kedamaian, pasti hatinya merasa tentram, walaupun terkadang didatangkan takdir yang tidak enak maupun yang enak. Terkadang didatangkan takdir qadhi ataupun pasti. Yang jelas ahli suhud itu hatinya merasa damai, hatinya merasa tenang, hatinya merasa tentram. Itulah saudara-saudaraku ciri-cirinya sedikit daripada orang-orang yang sudah marifat terhadap Allah, kekasih-kekasihnya Allah. Masih banyak ciri-ciri yang lain yang mungkin tidak bisa dihitung. Karena apa? Banyak Allah itu memberikan sesuatu keistimewaan. Terkadang diberikan hadiah sebuah karomah, terkadang diberikan pengikut jamaah banyak, terkadang macam-macam. Tetapi hati beliau ini yang terpenting, orang-orang yang sudah marifat yang dikatakan ahli suhud ini adalah mereka selalu condong hatinya terhadap hidup yang memiliki nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah saudara-saudaraku apa yang kami sampaikan, walaupun sedikit tentang ilmu keesaan, tentang ilmu bagaimana mengesahkan Tuhan, mengakadkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk sementara cukup sekian. Walaupun dalam pertemuan ini, perjumpaan ini di tempat yang sangat sederhana, yang terpenting adalah apa yang kami sampaikan semoga bermanfaat buat kita semuanya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.